Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Kurniawan dengan NPM 2032 1031. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah manajemen keekonomian dengan judul analisis keekonomian penerapan metrik ECDZing berdasarkan kontrak gross split pada sumber RF30. Nah, di sini saya memiliki tiga tujuan penelitian, yang mana yang pertama itu menghitung indikator keekonomian yang mana meliputi NPV, IRR, dan TOT pada agregat metrik ECDZing berdasarkan kontrak gross split. Yang kedua itu menghitung pembagian hasil antara kontraktor dan pemerintah pada penerapan metrik ECDZing berdasarkan kontrak PSC gross split. Yang ketiga yaitu menentukan parameter yang mempengaruhi keekonomian dengan analisis sensitivitas pada kontrak PSC gross split. Nah, pada studi kasusnya yaitu pada sumur RF30 terjadi penurunan laju produksi fluida karena adanya penyumbatan di sekitar lubang perforasi sumur sehingga mengakibatkan produksi minyak mengalami penurunan hingga mencapai 2 BPD. Setelah dianalisa, treatment yang cocok pada permasalahan tersebut adalah dilakukannya metrik ECDZing. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian keekonomian kontrak bagi hasil untuk mengetahui keekonomian dari metrik ECDZing yang dilakukan pada sumur 30 dengan sistem kontrak PSC gross split. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui juga apa sih definisi dari metrik ECDZing. Nah, metrik ECDZing merupakan stimulasi injeksi dengan menumpahkan fluida asid atau asam ke dalam formasi, di mana tekanan injeksi di bawah tekanan akar formasinya. Hal ini bertujuan untuk agar asid atau asam yang diinjeksikan bereaksi dengan menyebar ke formasi batuan untuk melarutkan yang partikel-partikel penyumbat seperti scale atau hal sebagainya yang menyumbat polibatuan di sekitar lubang sumur sehingga laju produksi sumur tersebut menjadi lebih meningkat. Nah, kita juga harus mengetahui apa sih gross tersebut. Nah, kontrak gross tersebut adalah kontrak bagi hasil kegiatan hulu migas tanpa adanya pengembalian biaya operasi atau cost recovery. Kontrak bagi hasil gross split juga menghitung hasil produksi minyak dengan 3 jenis skema, yaitu base split, variable split, dan juga progressive split. Pada base split terdapat dua pembagian antara pemerintah dan juga kontraktor, yang mana pada pemerintah mendapatkan bagian sebesar 57% untuk minyak bumi dan 52% bagi untuk gas bumi. Sedangkan pada kontraktor mendapatkan 43% pada minyak bumi dan juga 48% pada gas bumi. Yang kemudian variable split dan progressive split. Variable split terdiri atas 10 komponen seperti kedalaman reservoir, lokasi lapangan, status wilayah, ketersediaan infrastruktur, jenis reservoirnya, kandungan senyawa kimianya, berat jenis minyak bumi, dan juga tingkat komponen dalam negeri tahapan produksi. Sedangkan pada progressive split terdiri atas dua, yaitu harga minyak dan juga kumulatif minyak. Selanjutnya kita lanjut dengan analisis keekonomian, yang mana terdiri dari salah satunya itu gross revenue, yang merupakan perhitungan pada kontrak gross split dimulai dengan menentukan nilai gross revenue. Nilai dari gross revenue dapat diketahui dari perkalian produksi minyak terhadap harga minyak pada tahun tersebut. Cara pengertian gross revenue dengan memperkalikan harga gas dengan produksi tahunan. Lanjut dengan operating cost atau modal yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan produksi bigas, yang mana dengan cara menghitung OPEX dikali produksi tahunan. Operating cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan secara berulang, seperti biaya-biaya gaji karyawan, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya perawatan, dan juga pemeliharaan alat. Nah, depresiasi ini merupakan biaya pengurangan atau pembayaran biaya modal berdasarkan dengan hasil yang didapat per tahun. Harga ini diperoleh pada waktu barang selesai dipakai dan lama waktu pemakaian. Depresiasi ini biaya yang dikeluarkan apabila satu alat atau satu kendala yang misalnya contohnya alat mengalami keausan atau rusak akibat faktor usia. Dari sanalah harus dikeluarkan. Yang kemudian deductible expense, yang mana merupakan total biaya pengeluaran yang digunakan sebagai pengurang hasil pendapatan kotor yang akan dipajakkan, dengan cara menambahkan non-capital cost ditambah depresiasi dan juga ditambah operating cost. Selanjutnya ada net contract tax, yang merupakan pendapatan hasil bersih keuntungan yang didapat oleh kontraktor setelah pemotongan pajak dan juga pembagian dari pemerintah.
Dan kemudian selanjutnya terdapat net government tax yang merupakan pendapatan bersih pemerintah pada kontrak bagi hasil split berasal dari split kontrak gross revenue dan pemotongan pajak pendapatan kontraktor. Pendapatan bersih yang didapat oleh pemerintah setelah pemotongan pajak dan bagian kontrak. Indikator kita kemudian lanjut kepada indikator keekonomiannya. Di sini terdapat 4 buah indikator keekonomian. Yang pertama yaitu MAR atau minimum effective rate of return, yang mana merupakan tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. MAR ini menjadi titik keputusan untuk menentukan kelangsungan hidupnya proyek bagi satu investor. Jadi nilai MAR ditetapkan sebagai batas bawah atau batas minimum untuk investasi yang didapat atau diterima oleh satu perusahaan. Nah, kemudian NPV yaitu Net Present Value yang merupakan jumlah dari arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang setelah didiskon pada saat ini. Lanjut dengan IRR atau Internal Rate of Return yang merupakan indikator atas efisiensi pada investasi, yang mana IRR seringkali dianggap sebagai tingkat pengembalian internal dicari dengan trial and error atau interpolasi. Yang terakhir yaitu POT atau payout time yang merupakan waktu yang dibutuhkan proyek untuk menyelesaikan biaya investasi awal yang telah ditentukan. Nah, kita juga mengetahui ini parameter-parameter yang berpengaruh pada sumber RF10, yaitu seperti data produksi minyak, biaya investasi, biaya operasional, pekerjaan material leasing, biaya aset atau biaya asam, dan juga biaya aditif yang digunakan. Selanjutnya terdapat data sumur. Data sumur yang didapatkan seperti kedalaman sumur, ketebalan lapisan, damage depth, kumulatif oil, profile factor, dan lain sebagainya didapat dari jurnal yang telah saya temukan, dan datanya telah dicari oleh yang telah mendahului jurnal tersebut. Dan selanjutnya asumsi PWF sebelum dan sesudah metrik AC Raising. Kenapa sih kita harus menentukan PWF sesudah dan sebelum AC Raising? Karena kita akan melakukan perbandingan. Apakah sesudah, sebelum atau sesudah metrik AC Raising mengalami perubahan. Nah, di sini saya membuat kurva IPR-nya yang saya gunakan menggunakan persamaan Vogel, yang merupakan metrik AC Raising sebelum dilakukannya metrik AC Raising. Kurva IPR sebelum dilakukannya metrik AC Raising itu mendapatkan nilai sebesar 4.154,37 BFPD. Nah, yang berwarna biru. Sedangkan pada laju alir sesudah dilakukannya metrik AC Raising mengalami peningkatan sebesar 8.000 menjadi 8.048,88 BFPD. Nah, kita lanjut dengan data hasil analisis ekonomi kontrak split. Di sini saya mendapatkan data melalui penghitungan Excel dan didapat data hasil gross revenue sebesar 475,66, data hasil depresiasi, operating cost, depreciable expense, contractual taxable, dan contractual tax, dan juga government tax sebesar 271,62 per tahun pertama dan 236,69 per tahun kedua. Kemudian kita lanjut pada biaya investasi, operasional, dan analisis keekonomian. Pada biaya investasi, biaya yang dikeluarkan pada kontraktor selama pekerjaan metrik AC Raising pada sumur bertujuan untuk berlangsungnya hidup suatu proyek. Yang mana pada proyek metrik AC Raising ini untuk biaya yang dikeluarkan stimulation service-nya sebesar 134.000 US dollar, dan untuk material change seperti biaya aset dan aditif yang digunakan itu bernilai 3.700,18 US dollar, dan total biayanya sebesar 17.100,18 US dollar. Nah, kita lanjut dengan biaya operasional, yang mana pada sumur F30 biaya operasional atau operating cost yang digunakan adalah 10 US dollar. Kemudian akumulasi OPEX yang digunakan untuk 2 tahun ke depan sebesar 122,9 US dollar. Nah, kemudian analisis keekonomian, yang mana hal ini menjadi faktor utama dalam menentukan layak atau tidaknya investasi dilakukan pada proyek metrik AC Raising. Nah, kita pada gambar pendapatan yang didapat oleh kontraktor mendapat sebesar 243,13 US dollars dan nilai deductible expense-nya sebesar 122,49 yang berwarna biru, sedangkan pemerintah mendapatkan hasil bersih
termasuk pajak dan kontraktor sebesar 508,32 yang berwarna hijau. Nah, analisis kenaikan setelah perhitungan di Excel, saya mendapatkan nilai NPV sebesar 209,5, nilai IRR-nya 795%, dan POT-nya atau waktu yang digunakan untuk proses mitigasi raising sebesar 0,123 tahun. Nah, lanjut dengan analisis sensitivitas, yang mana pada gambar NPV sensitivity, nilai oil price atau yang berwarna merah itu memiliki kemiripan yang paling besar dan juga yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV pada kontrak split. Kita dapat melihat gambar warna biru yaitu kurva produksinya, yang hijau itu investasi, sedangkan yang kuning itu OPEX. Jadi parameter-parameter berpengaruh itu selain dari oil price juga yang produksi minyak, investasi, dan OPEX juga mempengaruhi nilai dari NPV pada kontrak gross split. Nah, yang terakhir itu analisa risiko, yang mana pasti ada risiko pada saat kita melakukan proyek metric asset raising. Nah, yang pertama itu risiko kerusakan formasi, yaitu karena penerapan metric asset raising dapat menyebabkan kerusakan pada formasi reservoir, karena itu merupakan satu bahan kimia asam. Nah, yang kedua itu risiko kehilangan asam dalam formasi. Asam yang diinjeksikan selama proses metric asset raising dapat mengalami kehilangan dalam formasi, terutama jika formasi memiliki sifat yang sangat boros atau berpori. Yang ketiga yaitu risiko kontaminasi silinder asam, yang mana selama proses penyimpanan dan penanganan terdapat risiko kontaminasi silinder asam yang dapat mengurangi efektivitas dan kualitas asam yang digunakan dalam proses metric acid raising. Yang keempat itu risiko keamanan lingkungan, yang mana penggunaan bahan kimia kita tahu bahwa sangat berbahaya, dapat menimbulkan risiko keamanan bagi personel yang terlibat, dan risiko lingkungan jika bahan kimia bocor atau tumpah ke lingkungan. Yang terakhir itu risiko keberhasilan proses acidifikasi ini, yaitu proses bahwa metric acid raising tidak akan memberikan hasil yang diharapkan seperti peningkatan permeabilitas yang signifikan atau peningkatan produksi yang substansial jika itu gagal. Nah, kita lanjut dengan Excel-nya, yaitu di sini saya menggunakan data PF before-nya, PF after, KF before, dan KF after untuk membuat kurva IPR sumur RF30, yang mana yang warna biru itu merupakan kurva IPR sebelum melakukannya metric acid raising, dan yang oranye merupakan sesudah melakukannya metric acid raising. Nah, untuk mencari NPV, saya menggunakan rumus ini, dan saya mendapatkan nilai NPV 309,47, yang mana itu merupakan positif, yang berarti bahwa NPV positif, maka proyek berhasil atau dapat dilakukan dengan layak. Kita lanjutkan IRR. Saya mendapatkan nilai IRR 795,17%. Ini dapat dari rumus MR1 ditambah MR2 kurang MR1 NPV1 per NPV1 tambah NPV2. Nah, semuanya selanjutnya POT atau waktu yang diperlukan pada saat proyek berlangsung, yaitu sebesar 0,122 tahun, yang mana menggunakan rumus N1 ditambah CF1 per CF1 ditambah CF2 dikali N2 dikurang N1 dengan keterangan berikut. Nah, dengan yang kemudian saya mencari analisa sensitivitas menggunakan nilai dari NPV, production, oil price, dan NPV serta OPEX. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.